Pernah nggak sih lo ngerasa ada sesuatu yang aneh dari Shah Rukh Khan? Bukan aktingnya, bukan dimplenya yang ikonik itu, tapi sesuatu di balik tawa renyahnya yang kayak nyembunyiin berlapis-lapis rahasia gitu. Hai sayang, selamat datang di Deep Dive tergelap kita. Gua jamin apa yang bakal lo tonton sekarang 90% gak akan pernah lo temuin di interview TV biasa. Karena kita gak cuma ngomongin beberapa duitnya, tapi kita ngomongin skandal yang dikubur dalam-dalam, rumor yang sengaja dibungkam, dan pilihan hidup yang bisa aja bikin Shah Rukh Khan gak sesuci yang lo kira. Ini 7 rahasia gelap Shah Rukh Khan. और जहाँ तक मेरे पकड़े जाने का सवाल है तो एक बात हमेशा याद रखना। Oke, kita buka dengan bom atomnya dulu ya. Lo inget gak rumor perselingkuhan Shah Rukh Khan dan Priyanka Chopra yang akhirnya bikin PC hengkang dari India? Nah, semua orang ngomongin itu, tapi gak ada tuh yang berani buka kartunya di depan kamera. Tabloid menyebutnya itu operasi laptop, karena katanya Gauri Khan, si bos Queen, sampai ngehack laptop pribadi Shah Rukh Khan buat dapetin buktinya. Bayangin, bukan cuma lihat-lihat HP doang, levelnya udah kayak agen rahasia. Dan menurut sumber anonim yang saat itu dekat dengan circle mereka, yang bikin Gauri naik pitam itu bukan cuma sekedar bukti chattingan, tapi bukti pertemuan rahasia di luar negeri yang udah kayak honeymoon kecil-kecilan. Sampai ada teori liar yang bilang mereka berdua pernah melakukan semacam upacara pernikahan siri atau komitmen seremoni di salah satu resort di Maladewa tanpa sepengetahuan Gauri loh. Makanya saat skandal ini meledak, Shah Rukh Khan yang biasanya jago ngomong ya, tiba-tiba bisu. Gak ada bantahan keras, semua pernyataannya tuh ambigu banget. Saya temannya Priyanka Chopra. Teman gimana bang? Teman yang sampai bikin istri lo nge-lockdown manat dan ngusir PC dari semua circle pertemanan keluarga. Ini bukan cuma sekedar selingkuh sayang, ini hampir jadi kudeta rumah tangga yang gagal total. Dungeons ke andar hai and all these really ugly and scary faces. Oke, sebelum Gauri Chiber jadi ratu Bollywood, kehidupan cinta Shah Rukh Khan muda itu penuh misteri. Banyak yang tahu dia gila-gilaan ngejar Gauri, tapi sebelum itu ada bisikan soal istri Amerika. Teori ini datang dari masa-masa awal saat Shah Rukh Khan gagal total jadi aktor serial TV Pauji dan sirkus, dan ibunya sakit parah. Dalam keputusasaan, katanya tuh Shah Rukh Khan hampir menikahi seorang gadis asal Amerika, entah NRI atau turis, demi mendapatkan green card dan keluar dari kesulitan hidup di Delhi. Kenapa ini bisa dipercaya? Karena coba lu inget-inget, dalam beberapa wawancara jadul, Shah Rukh Khan selalu ngomong soal rasa ingin kabur dari Delhi setelah ibunya meninggoy. Narasi resminya adalah dia lari ke Mumbai demi Gauri dan film. Tapi gimana kalau sebelum Gauri benar-benar jadi miliknya, ada exit plan lain yang jauh lebih pragmatis. Hubungan ini katanya kandas karena si cewek Amerika sadar hati Shah Rukh Khan masih 100% di India. Gak ada bukti surat cerai ya sayang, tapi pernikahan ini lebih kayak transaksi gelap di tengah quarter life krisisnya Shah Rukh Khan. Romantis kan? Bukan kayak film kucut-kucutai sama sekali. It is based on the law of buoyancy created by Archimedes. Ini nih yang bikin alis gue naik sebelum sampai sekarang. Kelahiran Abram Khan, tiba-tiba ada bayi, tiba-tiba manis banget. Cerita resmi, Shah Rukh Khan dan Gauri pakai ibu pengganti, surogasi, karena alasan medis. Sekarang kita bedah sayang. Waktu itu Aryan udah besar, Suhana juga udah gede ya. Tiba-tiba di umur Gauri yang udah gak muda lagi, mereka memutuskan punya anak ketiga. Spekulasi gila yang beredar di gosip mill Bollywood adalah itu memang anak Shah Rukh Khan, tapi bukan anak Gauri. Ada yang bilang ini adalah anak perdamaian dari skandal Priyanka Chopra. Enggak. Gua bukan bilang ini anak Priyanka ya, tapi teori yang lebih masuk akal adalah Shah Rukh Khan dan Gauri mencapai titik terendah dalam pernikahan mereka setelah kasus Priyanka Chopra untuk memperbaiki segalanya. Shah Rukh Khan setuju memberikan Gauri apa yang diinginkannya, yaitu bayi baru yang bisa meretakkan kembali keluarga yang hampir hancur. Tapi karena kondisi Gauri udah tidak memungkinkan, surogasi adalah jalannya. Coba lu lihat, treatment mereka ke Abram itu beda banget gak sih? Abram jadi center of the universe. Ini bukan cuma anak bungsu kesayangan ya, ini adalah proyek penyelamatan pernikahan yang dibungkus pita dan dirayakan se-India sambil nutupin borok perselingkuhan yang hampir menggangga. Ini adalah perang saudara paling epik di Bollywood. Semua orang pikir cuma gara-gara Salman Khan ngamuk Shah Rukh Khan gak mau tamu di acaranya, atau gara-gara Aishwarya Rai. Oh no, ini bisnis sayang. Di puncak kejayaan mereka di awal 2000-an, Shah Rukh Khan dan Salman Khan adalah dua kutub yang saling memangsa.
Tapi menurut sumber yang dekat dengan kubu Salman Khan, Shah Rukh Khan saat itu secara diam-diam memblokade Salman untuk dapat proyek film besar. Karena Shah Rukh Khan adalah king of romance, semua sutradara top otomatis menawarinya duluan. Dan katanya Shah Rukh Khan memberikan syarat eksklusif ke beberapa rumah produksi. Kalau mau dia, jangan pakai Salman Khan sebagai villain atau cameo-nya. Ini perang ego kelas kakap ya. Salman Khan yang merasa sebagai bayi Bollywood gak terima rajanya India hanya Shah Rukh Khan. Klimaksnya itu di pesta ulang tahun Katrina Kaif. Salman dengan sengaja membentak Shah Rukh Khan di depan semua orang dengan bilang, lo akan lupa cara acting kalau gue gak ada. Itu bukan cuma soal mabok, itu akumulasi puluhan proyek yang direbut, harga diri yang diinjak, dan supremasi kerajaan. Mereka baikan, ini Bollywood saya. Baikan di depan kamera tapi di box office. Sampai sekarang mereka masih adu jadwal rilis film. Persahabatan, lebih tepatnya gencatan senjata sementara kali ya. For life, then you sign it. Or if you're ready to take your chances, you say no. Sekarang kita mundur ke masa paling angker, Mumbai tahun 90-an. Saat Bollywood penuh darah dan uang haram The Company. Masa itu nggak ada aktor yang 100% bersih. Dan Shah Rukh Khan yang datang dari keluarga susah langsung melejit bak roket coy. Pertanyaannya gimana caranya? Cerita resminya tentu aja bakat dan keberuntungannya ya. Tapi ada banyak laporan investigasi jadul yang mengaitkan pendanaan film Bajigar dan Maya Mehsab dengan aliran dana yang diragukan kebersihannya. Shah Rukh Khan syuting di bawah ancaman? Iya. Dia dipaksa produksi yang dibackingi Underworld? Mungkin. Bahkan rumor menyebut bahwa kematian tragis produser Yash Johar, sahabat dekat Shah Rukh Khan, ada hubungan dengan tekanan dari mafia yang nggak puas dengan jatah Karan Johar sebagai sutradara. Ini bukan berarti Shah Rukh Khan anggota kriminal ya sayang ya, tapi lebih ke dia adalah aset berharga yang dipinjam oleh kekuatan gelap. Itu kenapa Shah Rukh Khan sangat paranoid ya soal keamanan anak-anaknya sekarang, karena dia tahu persis bagaimana rasanya dikepung setan tanpa punya pilihan. Dia selamat, tapi berapa banyak rahasia yang harus dia kubur demi bertahan hidup. Dua segmen kita gabung jadi satu biar makin kenceng ya. Pertama, kontrak eksklusifnya yang kocak ya, sekaligus gelap. The No Kiss Clause. Selama hampir 20 tahun Shah Rukh Khan punya klausul di kontraknya, dilarang ciuman bibir layaknya aktor Hollywood. Alasannya klise, menghormati ibu-ibu dan keluarga. Tapi spekulasinya ini adalah permintaan Gauri yang dimasukkan ke dalam kontrak resmi. Itu kendali absolut. Levelnya bukan lagi istri, tapi manajer hidup. Yang kedua, kekayaannya yang hantu. Iya, Forbes selalu menempatkan Shah Rukh Khan di peringkat atas sayang. Tapi tahu nggak loh, angka yang mereka rilis itu cuma berdasarkan proyek legal dan saham KKR. Iya, saham kriketnya. Harta sebenarnya dari properti di Dubai, investasi bawah tanah di Malaysia, sampai koleksi jam tangan yang bisa beli pulau lah. Itu nggak tercatat loh. Dia adalah the invisible billionaire yang pinter banget main petak umpet dengan publikasi kekayaan. Jadi saat lo lihat daftar orang terkaya di India, ingat ya, Shah Rukh Khan selalu 10 kali lebih kaya dari yang dikira coy. थप्पड़ मारोगे? Nah itu dia sayang ya, 7 lapis cerita dari sisi lain King Khan yang mungkin bikin lo melongo, merinding, atau malah makin penasaran. Tapi sebelum lo netizen expert pada ngetik pedas di kolom komentar, ingat ya, kita di sini ngomongin rumor, teori, dan bisik-bisik yang udah bertahun-tahun berembus di udara Bollywood. Gak ada yang bisa konfirmasi 100% kebenarannya, kecuali mungkin orang dalam mana. Dan jujur aja ya, sebagaimanapun gelapnya cerita-cerita ini, tetap gak bisa melilihkan satu fakta, kalau Shah Rukh Khan itu legenda coy. Jadi jangan lupa subscribe. See you next time.